Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fania Saraswati Sudarmaji dengan NIM 07010623 dari Prodi Tasawuf dan Psikoterapi kelas F3 semester 3 akan mempresentasikan hasil diskusi untuk tugas individu dengan bab penelitian survei. Nah, apa sih itu penelitian survei? Penelitian survei adalah metode efektif untuk mengumpulkan informasi dari populasi besar dengan menggunakan sampel yang representatif. Nah, penelitian survei ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan data yang cukup sistematis, cukup berbagai macam data. Nah, itu disebarnya melalui kuesioner atau wawancara. Nah, jadi penelitian survei ini didapatkan melalui interview atau wawancara atau menyebarkan kuesioner juga bisa. Nah, ini dilakukan supaya untuk bisa diolah menjadi berbagai pertanyaan dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti tersebut. Dan tentunya juga penelitian survei ini memiliki proses ya, semua kan ada prosesnya. Nah, proses dari penelitian survei ini termasuk meliputi beberapa tahapan, yaitu mulai dari merumuskan masalah hingga analisis dan pelaporan hasil. Nah, berikut adalah deskripsi dari. Nah, berikut akan saya bahas lebih rinci tentang desain penelitian survei. Menurut Macmillan dan Schoonmaker pada tahun 2001, mereka berdua menyatakan bahwa dalam penelitian survei, peneliti menyeleksi suatu sampel dari responden dan menggunakan kuesioner atau melakukan interview untuk mengumpulkan informasi terhadap variabel yang menjadi perhatian peneliti. Nah, pada peneliti pada waktu menyebarkan kuesioner atau wawancara pasti memiliki variabel. Nah, di sini ada dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y. Variabel atau biasa disebut dengan variabel terikat dan variabel bebas. Nah, variabel bebas adalah variabel yang independen yang dapat berdiri sendiri. Lalu yang kedua ada variabel terikat, yaitu variabel yang dia ada karena variabel bebas tersebut. Jadi dependen, dia tidak bisa berdiri sendiri. Bisa dibilang kayak dia itu akibat dari variabel bebas ini, kalau menurut saya. Lalu kemudian, jika ditelisik lebih dalam, penelitian adalah suatu bangunan logika yang dari awal sampai akhir harus merupakan rangkaian yang saling menjelaskan satu sama lain. Penelitian survei ini menyediakan berbagai pertanyaan yang akan dijawab oleh para narasumber atau yang akan mengisi kuesioner atau yang akan menghadapi wawancara tersebut. Nah, dalam survei ini informasi dikumpulkan melalui kuesioner pada umumnya harus dibatasi. Nah, karena kalau tidak dibatasi akan semakin banyak data-data yang terkumpulkan, lalu akan membuat peneliti bingung karena saking banyaknya hal tersebut. Lalu, dalam penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa survei adalah metode penelitian yang menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data-data dari responden. Penelitian survei ini juga memiliki tujuan, yaitu untuk memberikan gambaran atau penjelasan tentang sesuatu, dan kedua, bertujuan untuk melakukan analisis data pada data yang telah terkumpulkan tersebut. Nah, lalu yang kedua ada berbagai macam dari penelitian survei ini jenisnya. Nah, salah satu dari karakteristik penelitian survei adalah dengan digunakannya berbagai macam teknik sampling. Nah, terdapat dua teknik, yaitu non-probability sampling dan probability sampling. Yang membedakan dari kedua tersebut adalah dari peluang masing-masing sampel. Nah, sekarang macam-macam teknik sampling yang biasa digunakan dalam metode penelitian survei.
Nah, yang pertama ada simple random sampling. Nah, simple random sampling ini teknik yang dilakukan secara acak atau sederhana ya. Tidak ada teknik khusus, melainkan kayak ya sudah acak aja gitu. Nah, yang kedua ada random sampling maksudnya. Nah, teknik ini tuh kurang lebih sama, cuma yang membedakan dari kedua hal tersebut adalah kalau random sample ini diundi caranya. Nah, tapi yang unit yang terpilih itu bisa terpilih kembali gitu loh. Sementara kalau yang simple random sampling tadi nggak bisa. Nah, biasanya kalau random sampling ini pelaksanaannya itu menggunakan lotre undian atau tabel random. Lalu yang ketiga ada systematic sample. Nah, systematic sample ini dilakukan dengan cara membagi jumlah atau anggota populasi dengan perkiraan jumlah sampel yang diinginkan. Misalnya contoh. Nah, ada 100 mobil yang akan disurvei. Tapi maka hasil yang diperoleh itu ada 5. Nah, misalnya ada 500 mobil. Nah, 500 mobil ini dibagi 100. Hanya 100 peneliti itu hanya mau 100 mobil aja yang disurvei, nggak seluruhnya 500 ini. Nah, otomatis 500 dibagi 100 adalah hasilnya menjadi 5. Begitu. Lalu yang keempat ada stratified sampling. Nah, ini merupakan pengambilan sampel ya yang jika sampel tersebut merupakan sebuah populasi, maka ini adalah teknik yang sangat tepat karena sebuah populasi otomatis kan menjadi banyak. Populasi kan banyak. Nah, di dalam populasi tersebut banyak karakteristik yang berbeda-beda. Nah, teknik ini sangat tepat untuk meneliti, untuk menjadi bahan penelitian dari hal tersebut. Nah, teknik ini tuh bisa digolongkan menjadi kayak agama, jenis kelamin, atau dan yang lain sebagainya. Nah, lalu yang selanjutnya ada convenience sampling. Teknik ini merupakan teknik pengambilan sampel yang cukup subjektif. Teknik ini juga memiliki aksesibilitas yang cukup dekat dengan peneliti. Peneliti akan mengajukan pertanyaan itu bukan kepada hanya narasumber saja, tetapi kepada keluarga atau kerabat dekat atau sahabat-sahabat atau teman-teman dari narasumber tersebut. Lalu yang selanjutnya ada cluster sampling. Teknik ini mengambil sampel dari gugus atau kelompok. Nah, yang selanjutnya ada multi-stage sampling. Pengambilan sampel ini dilakukan berdasarkan tingkat wilayah secara bertahap. Nah, yang terakhir ada probability proportional size atau PPS sampling. Nah, merupakan suatu prosedur penarikan sampel di mana peluang terpilihnya suatu unit sampel sebanding dengan ukuran. Lalu yang selanjutnya ada tahapan-tahapan dalam penelitian survei. Yang pertama ada identifikasi masalah. Tentunya kita pada awal ingin meneliti sebuah kasus atau sebuah variabel, pasti kita harus mengidentifikasi dari masalah tersebut kan. Lalu yang kedua ada penentuan tujuan penelitian. Nah, ini juga penting karena jika kita ingin melakukan penelitian, pasti kita harus ada tujuannya. Lalu ada pengembangan kerangka konseptual. Nah, ini tuh yang menjadi kerangka dari penelitian ini, dari penelitian yang akan dilakukan. Lalu yang selanjutnya, tahap terakhir, yaitu evaluasi dan umpan balik. Nah, kita di tahap ini akan mengevaluasi apa saja yang kurang dalam proses pengolahan data kita atau penyebaran kuesioner kita, dan juga kita menerima umpan balik gitu. Kemudian selanjutnya yaitu metode pengumpulan data. Yang pertama, survei online. Nah, survei online ini melalui platform media sosial. Lalu yang kedua ada wawancara tatap muka. Nah, kemudian bab selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dalam data penelitian survei. Yang pertama, saya akan menyebutkan kelebihannya. Yang pertama yaitu yang kelebihan penelitian survei, kemampuan menjangkau banyak responden. Lalu yang kedua atau biaya relatif rendah.
kemudian ada kekurangan penelitian survei ini, yaitu yang pertama tingkat respon yang tidak konsisten. Nah, lalu yang kedua masalah teknis dan masalah teknis itu ya bisa kayak error atau error server atau error web atau kuota habis misalnya kalau survei online. Terus habis itu ada kayak bug atau semacamnya, ya seperti itulah. Demikian yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf atas kesalahan atau kekurangannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.